Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Innamal huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, marilah puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala yang pada kesempatan hari ini mempertemukan kembali kita di dalam majelis ini. Dan marilah kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran dalam suasana bulan Ramadan ini, mudah-mudahan menebalkan keimanan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat kedua ayat 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atau ditetapkan atasmu siyam, ya artinya puasa, sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Muslimin yang dimuliakan Allah, berangkat dari ayat ini, orang-orang beriman diwajibkan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Bahwa puasa itu adalah merupakan sebuah jembatan yang akan mengantarkan kita kepada titik sampai, yaitu titik sampai kita dengan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita mulai dari sini bahwa semua kita ini berasal dari Allah dan nanti suatu saat akan kembali kepada Allah. Saya mengingatkan di dalam surat kedua ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika menimpa mereka musibah dan mengatakan kami ini kepunyaan Allah dan kepadanya kami akan kembali. Berangkat dari ayat ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa puasa itu merupakan jembatan yang penting untuk menuju pulang kepada Allah. Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan merasakan maut, akan merasakan mati. Maka sebenarnya kematian itu adalah terminal menuju kembali kepada Allah. Dengan demikian tujuan kita ini semuanya adalah pulang kepada Allah. Maka puasa itu sebenarnya bukan hanya ikut-ikutan, tetapi harus merupakan sebuah kesadaran, sebuah pemahaman dan pengetahuan yang benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jadi puasa itu akan menjadikan jalan untuk pulang. Maka pulang, untuk bisa pulang dengan benar, kita semuanya memerlukan map, memerlukan ya semacam petunjuk, semacam guidance. Maka sebenarnya aturan inilah yang merupakan map, yang merupakan akan menunjukkan kita, menuntun kita menuju pada jalan pulang yang benar. Maka seyogianya aturan ini juga jangan cepat-cepatan membacanya untuk menargetkan selama bulan Ramadan kita akan menghatamkan 4 atau 5 kali. Biasanya kita dan saudara-saudara yang ada di sekitar kita itu juga berpendapat demikian. Di bulan Ramadan itu kemudian mereka banter-banteran membaca Al-Quran dengan tujuan untuk bisa segera khatam. Saudara yang dimuliakan Allah, bahwa khatam itu bukanlah prestasi. Maka jangan bangga kita hanya bisa membaca khatam Al-Quran. Tapi khatam itu yang lebih penting adalah sadar itu lebih penting daripada hanya sekedar khatam. Maka makna puasa untuk mengenali diri sendiri. Kenapa demikian? Karena banyak sekali orang itu tidak tahu tentang eksistensi dirinya. Karena mereka hanya sibuk mengenal orang lain, sibuk mengamati kesalahan orang lain, sibuk mencatat dosa orang lain, sibuk metani kekurangannya orang lain, sehingga mereka justru melupakan akan eksistensi dirinya sendiri. Bahwa kenapa kita sekarang ada di sini dan nanti kita itu mau kemana tujuannya dan apa yang harus kita bawa.
Oleh karena itu saudaraku, bahwa hidup ini sebenarnya adalah sebuah pelajaran. Hidup ini merupakan tempat di mana kita sama-sama belajar. Maka setiap tempat itu adalah tempat belajar, dan setiap orang yang datang kepada kita itu akan memberikan pesan untuk sebuah pelajaran yang bermakna. Maka sekali lagi, puasa itu memiliki esensi untuk membuat kita lebih bisa menikmati perjalanan hidup. Karena bisa jadi kita telah banyak pelajaran hidup yang datang kepada kita, tetapi karena kita tidak peka terhadap pelajaran-pelajaran itu, maka akhirnya pelajaran yang datang berulang-ulang kepada kita semuanya tidak bisa mengambil pelajaran. Karena yang kita ikuti hanya mengikuti kebanyakan dari manusia. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa sebenarnya puasa itu tidak hanya 30 hari saja. Karena yang 30 hari itu sebenarnya hanya merupakan latihan, hanya merupakan training. Puasa yang benar itu mestinya harus menjadi perilaku seumur hidup. Artinya menahan marah, menahan rasa jengkel, ora padu itu juga tidak hanya sekedar pada bulan puasa, tetapi seumur hidup. Dengan kita tujuannya takwa tadi, maka kita bisa menahan marah, bisa menahan hal-hal yang tidak penting, kemudian tidak menipu, tidak mencuri, dan sebagainya. Sekali lagi bahwa puasa yang sebenarnya itu harus menjadi perilaku seumur hidup. Agar apa? Agar kita semuanya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sifat kasih sayang kita semakin tinggi, dermawan kita semakin tinggi, juga lebih sopan santun, lebih rendah hati. Maka sebaiknya Ramadan ini adalah merupakan wahana atau sarana untuk melakukan perbaikan menuju kualitas takwa kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa tubuh kita ini terdiri dari fisik dan non fisik. Selama ini kita harus akui, kita jujur harus akui bahwa 11 bulan kita berusaha memenuhi semua kebutuhan nutrisi fisik, dan pada 1 bulan Ramadan ini mestinya kita berusaha memenuhi nutrisi non fisik melalui iktikaf dengan mengkaji, mendalami ayat Al-Quran, memahami ayat Al-Quran. Selama ini kita hanya disibukkan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja selama 11 bulan, makan minum sepuasnya. Sementara kebutuhan non fisik itu sama sekali kita abaikan. Sehingga yang terjadi apa? Jiwa kita itu juga kering kerutan, jiwa kita itu gersang, ibarat tanaman itu tidak pernah disiram. Lalu buat apa kemudian kita mati-matian itu hanya mencari sesuatu yang sebenarnya nanti ketika kita pulang kepada Allah itu tidak kita bawa. Kita juga sadar bahwa selama ini kita hanya disibukkan urusan dunia, orang ngaji, orang jumatan itu juga hanya karena pekerjaan, hanya dunia. Kita mati-matian mencari duniawi. Tapi sekali lagi, sadarkah kita bahwa apa yang kita perjuangkan mati-matian itu tidak akan kita bawa ketika kita pulang menuju Allah. Maka puasa itu harus bisa menghentikan nutrisi fisik sejenak dengan tujuan meningkatkan ketakwaan. Apakah puasa kita tahun ini sudah meningkatkan ketakwaan atau sama sekali bahkan sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Maka untuk merubahnya, seseorang menuju ketakwaan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, hanya ikut-ikutan, tadarus, memperbanyak amalan-amalan, kemudian menggugah orang yang sedang tidur dengan suara alat musik, sahur, sahur, sahur keliling kampung. Kemudian kita juga berlomba-lomba memasang lampu yang luar biasa terang. Itu yang dilakukan selama ini itu hanya sebagai latah, ikut-ikutan, tidak tahu maknanya. Yang kamu terangi hanya jalan fisik saja, tetapi justru jiwamu atau hatimu atau kalbumu tidak pernah kamu terangi dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ya seperti ini keadaannya. Karena orang tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Surat ke-49 ayat 13 memberikan pelajaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufi
inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling ta'aruf, saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Takwa itu artinya ihsan. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Pemberi kabar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat 3 ayat 133. Bersegeralah kepada ampunan Allah Tuhanmu dan disediakan surga yang luasnya seluas samud dan bumi dijanjikan untuk orang-orang muttaqin. Surat ketiga ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharri wal kadiminal ghaidal wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan bahagia dan bahaya dan menahan rasa jengkel serta memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara yang mendengar Allah, dari ayat-ayat tadi ditegaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Orang takwa itu disediakan surga yang seluas samawat dan bumi. Ciri orang-orang bertakwa yaitu gemar berinfak. Infak itu dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Kemudian menahan amarah. Setiap orang itu pasti potensi punya rasa marah, tetapi orang beriman harus ditahan. Dan kemudian juga memaafkan manusia. Saudaraku, semoga puasa kita menjadi lebih baik dan kita bisa meningkatkan ketakwaan. Sekali lagi, puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum pada waktu siang hari, kemudian dipindahkan pada sore hari ketika buka bersama. Tetapi justru kita harus mau bersedekah. Sedekah itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Coba saja kalau dilatih kesadaran itu menjadi kebiasaan kita. Misalnya karena kita puasa pada siang hari tidak makan, maka bagaimana kita mencoba jatah makan siang kita itu kita berikan kepada siapa yang lebih membutuhkan. Itu baru kemudian ada hakikat puasa itu. Disitulah nilai ketakwaan itu. Maka ketakwaan itu juga harus bisa melepaskan kemelekatan, merasa menjadi milik kita yang melekat. Kita harus berusaha untuk melepaskan. Semuanya itu nanti akan kembali kepada Allah. Dengan rajin berbagi, bersedekah, maka orang takwa harus pandai menahan amarah. Ini menjadi penting, saudaraku, bahwa kalau diri kita itu hanya dikuasai oleh amarah, berarti kita tidak dalam keadaan sadar atau kita dalam keadaan sukaro. Manusia hanya dikuasai oleh ego yang ada dalam dirinya, sehingga dia selalu merasa paling benar. Dia merasa harus menang sendiri, orang lain harus tunduk kepada saya. Nah, apakah itu yang disebut takwa? Tentu tidak demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakina wal jari dil kurba wal jaril zunubi wasahibi bil janbi wa nisabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Surat keempat ayat 36. Dan sembahlah Allah dan jangan serikatkan Dia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak serta kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan teman seperjalanan dan teman sendiri dan para pejuang serta apa yang dimiliki tata hukummu atau familimu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi egois. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, momentum ini untuk memperbaiki hubungan baik kepada ibu bapak, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada kerabat dekat, kepada kerabat jauh. Maka sebaiknya kita memperbaiki relasi ini dengan orang-orang yang terdekat pada lingkungan kita. Kemudian baru melebar ke mana-mana. Ibarat sebuah bendungan atau gedung,
ketika sudah terisi penuh, kemudian airnya itu bisa dialirkan kemana-mana. Artinya bahwa kita harus juga mengutamakan berbagi kepada sesama. Saudara yang dimuliakan Allah, bahwa manfaat puasa yang diperoleh dari puasa kita bisa mengambil pelajaran, bisa kita kategorikan dari beberapa bidang. Misalnya dalam bidang jasmani, dengan berpuasa kemudian orang dapat mengatur dan menjaga serta merencanakan kesehatan tubuh sepanjang tahun, mencegah dari penyakit yang ditimbulkan oleh makanan. Maka orang Islam harus menganjurkan makanan itu yang halal dan baik. Kemudian dengan puasa orang diajarkan makan dan minum dengan sajian yang secukupnya, tidak perlu melahap sekenyang perut. Maka di dalam pelajaran Islam bahwa orang diajarkan supaya tidak tamak, tidak rakus, tidak serakah. Kemudian dengan berpuasa orang dipimpin untuk membentuk keluarga yang sehat dan bahagia dan dibesarkan dengan makanan yang halal dan baik. Dalam bidang pengetahuan pun ada hikmah yang diperoleh dari puasa. Yang pertama, bahwa dengan orang yang berpuasa kemudian dianjurkan melakukan iktikaf di masjid sambil memikirkan kebesaran Allah, memperhatikan kesempurnaan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dengan berpuasa orang diajarkan untuk mengetahui orbit bumi, rotasi dan terwujudnya pergantian siang dan malam, musim dan pembagian waktu, serta penanggalan yang selama 1500 tahun tidak pernah usai. Kenapa demikian? Tanggal menentukan 1 Ramadan saja 1500 tahun itu tidak pernah selesai, tidak pernah sama. Kelompok A diawali puasa pada hari Senin, kelompok B diawali pada hari Selasa dan sebagainya. Ini pertanda bahwa kita semuanya belum mengerti sebuah pemahaman, apalagi yang berkaitan dengan sebuah penanggalan. Yang namanya tanggal 1 itu pasti hanya 1. Kalau sekarang tanggal 1, besok pasti tanggal 2. Itu mesti tidak ada itu tanggal 1 kok kemudian 2 hari. Nah, ini menjadi pemikiran untuk kita. Oleh karena itu sekali lagi dengan berpuasa orang juga dididik untuk mencintai Al-Quran sebagai wahyu terakhir, agar orang tekun menganalisa dan memberikan pengetahuan yang baru yang selama ini belum pernah dipahami oleh manusia. Dalam bidang rohani pun menjadi sangat penting bahwa dengan berpuasa orang dididik untuk menguasai diri agar sanggup menahan kehendak hati yang selalu menuntut kepuasan duniawi yang kalau dituruti tidak akan pernah ada ujungnya. Allah memberikan petunjuk bahwa semua itu hanya merupakan kelengkapan. Terdapat di dalamnya ujian baik dan ujian yang buruk. Di dalam berpuasa itu juga orang dibimbing untuk hidup praktis menggunakan materi tanpa pemborosan. Allah memperingatkan bahwa para pemboros itu adalah sahabatnya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka orang boros itu kedudukannya sama dengan orang kafir, karena sama-sama menjadi sahabatnya para setan-setan. Kemudian dengan berpuasa orang dididik untuk mengenali kelemahan dirinya, kekurangan yang ada pada dirinya, kemudian sudi memikirkan berapa juta orang yang merasa kelaparan setiap hari. Sedangkan kita itu merasa lapar itu pada hari-hari tertentu saja. Paling tidak ya ba'da subuh sampai maghrib. Kemudian karena maghrib kita sudah menyiapkan buka. Tetapi kalau orang miskin, orang yang fakir, mungkin saja mereka berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mereka merasakan kelaparan, merasakan kekurangan. Disinilah hati kita diketuk untuk senantiasa kita bisa lebih berbagi dengan saudara-saudara kita. Karena ekonomi itu memang harus ada distribusinya, bukan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Demikian esensi dari puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita mencapai esensinya, itu menjadi orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.